Kabar pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Dialog Kesehatan kembali hadir menjumpai Anda di hari yang berbahagia tentunya, dan di studio tercinta sudah hadir narasumber sehat saya yang setiap minggu selalu setia menemani kita untuk membagikan informasi-informasi kesehatan yang sangat berguna sekali untuk kehidupan kita. Yang di sebelah paling kiri ada Dr. Firhat, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelahnya Dr. Firhat ada wanita cantik yang sempat minggu lalu absen karena sesuatu hal dan sekarang hadir kembali, yaitu Mbak Vita selaku manajer klinik spesialis Mitra Kosasi. Assalamualaikum Mbak Vita. Ya, minggu kemarin hadir kemana? Ya, baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu menyongsong Hari Diabetes Sedunia Provinsi Lampung. Tentunya sebagai masyarakat Lampung pada khususnya kita perlu mengantisipasi masalah penyakit yang satu ini, apalagi penyakit diabetes terus digemakan untuk agar semua masyarakat tahu bahwasannya penyakit yang satu ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan kita. Dr. Firhat, Ya. menyongsong Hari Diabetes Sedunia Provinsi Lampung, kapan akan dilaksanakan dokter? Rencana itu tanggal 16 November, tepatnya sebenarnya 14 ya, Hari Diabetes Sedunianya, tapi ditempatkan pada hari Minggu tanggal 16 November. 16 November? Iya. Ya, hari Minggu dokter yang pilih Hari ya? Minggu, ya. Seperti yang lalu tanggal 18 kalau nggak salah ya. Oke, baik. Ya. Kalau tidak salah, ingat saya setahun yang lalu dilaksanakan di salah satu mall di Bandar Lampung, dokter. Iya. Tahun ini dilaksanakan di mana? Kemungkinan sama. Sama? Iya, Ya. kemungkinan. Jadi ada rutenya, nanti yang jalan sehat itu dari mall ke Unila. Jadi kita harap juga nanti Unila juga harus siap juga ini. Iya, baik. Tahun lalu antisipasi masyarakat begitu luar biasa dokter. Luar Saya lihat biasa. membludak sekali di mall itu. Bagaimana dengan estimasi peserta di tahun ini? Kalau tahun lalu target kita 1.500, tapi yang hadir 1.800. Melebihi kuota? Ya, sekarang target kita 2.000. 2.000. Nggak tahu nanti. Sudah mulai digemakan? Baru mulai. Dan mungkin kali pertama di Tegar TV Lampung tentunya dokter ya? Ya, ini kan terus kita bagaimana masyarakat Lampung sehat ya. Baik. Baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, informasi bahagia untuk Anda bahwasanya tanggal 16 November dokter ya, akan diadakannya Hari Diabetes Dunia yang akan berlangsung di salah satu mall di Bandar Lampung. Tentunya mudah-mudahan Anda semua bisa berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Mbak Vita, untuk Anda seorang praktisi kesehatan terutama farmasi, bagaimana Anda menyikapi masalah diabetes dari tahun ke tahun? Diabetes dari tahun ke tahun kalau dari segi pengobatan makin maju, karena makin banyak penelitian di mana salah satu kuncinya adalah pasien itu adalah patuh dalam menggunakan obat. Ketika dia nggak patuh, maka penyakitnya pun akan bertambah parah. Jadi yang paling concern sebenarnya pasien patuh. Dengan pasien patuh, kalau misalnya nih antara yang minum sehari 3 kali, dengan kita melakukan adanya penelitian bisa minum cuma cukup sehari sekali, itu lebih memudahkan pasien dan lebih mengingat pasien bahwa oh hari ini cukup minum sekali, besok tinggal sekali gitu. Paling dari dunia farmasi adalah meningkatkan bagaimana kepatuhan dari segi pelayanan, dari segi riset tentang obat, bagaimana pasien itu bisa minum hanya sekali saja. Baik, ada pasien patuh dan tidak patuh. Iya. Apa yang menyebabkan pasien itu tidak patuh, Mbak Vita? Kalau pasien tidak patuh itu sebenarnya banyak faktor. Pertama, banyaknya obat yang dikonsumsi. Terus keterulangan berminumnya juga banyak. Karena kan kalau diabetes dia harus minum seumur hidup, tiap hari bosan. Apalagi sehari bisa minum 3 tablet atau 4 tablet. Itu pasti akan membuat pasien jenuh gitu, bosan. Kalau kita cuma minum sehari sekali, oke lah, seperti kayak minum vitamin aja dia. Tapi kalau misalnya dia sehari bisa 3 tablet, berapa tablet, itu menyebabkan pasien nggak patuh. Rata-rata seperti itu. Baik, klinik spesialis Mitra Kosasi membuka layanan terhadap penyakit diabetes mellitus. Bagaimana antusias masyarakat? Kalau untuk antusias masyarakat, pencegahan juga ada dengan cara senam. Kalau untuk yang berobat kami layani, karena di situ kan lengkap, ada labnya, ada dokter spesialis penyakit dalamnya, terus ada obatnya juga tersedia. Baik, dokter, klinik spesialis Mitra Kosasi memberikan layanan senam kepada para peserta diabetes tentunya. Bisa Anda jelaskan bagaimana prosedurnya, dokter? Kita lihat ini dia manfaat senam, kemudian kaitannya sama diabetes ya. Sebetulnya kita mengharapkan orang itu tidak jadi diabetes, kan itu, ya enggak? Ya. Berapa besar dana yang bisa kita selamatkan kalau orang itu yang tadinya mau menjadi diabetes ditunda menjadi 10 tahun, baru dia menjadi diabetes. Kan berapa besar? Satu orang aja sudah biayanya seberapa? Kalau orang banyak, berapa kita bisa mengirit negara kita?
Itu mungkin dari satu sisi ini secara ekonomi ya. Iya. Kemudian dari si penderita sendiri itu berapa apa kesempatan dia untuk melakukan pekerjaan hilang oleh karena dia sakit. Nah, kan seperti itu. Iya. Jadi kalau dia sakit pada apalagi usia 40 tahun dia sakit. Itu padahal usia emas untuk cari Iya, betul. sesuatu ya. Nantilah dia kalau mau diabetes nanti tahun 70 tahun lah Iya, gitu ya. ditunda. Udah dia pensiun ya, udah dia nggak cari lagi, itu nggak hilang dia masa ke klinik, masa segala macam lah ya terkait dengan diabetes itu keterbatasan dia, kemudian dia keluar biaya, kemudian apalagi kalau dia bermasalah dengan kaki diamputasi. Nah, seperti itulah kita. Jadi sebetulnya kalau kita menangani diabetes itu secara awal dalam arti pencegahannya ini bagus, luar biasa kita bisa ngirit itu. Iya. Sementara bagaimana dengan prosedur senam yang dilakukan setiap minggunya mungkin di klinik-klinik kesehatan, dokter? Iya, kita membuka selebar-lebarnya bukan hanya untuk orang yang diabetes, tetapi orang yang berisiko. Begitu juga orang-orang yang ingin peduli, ingin tahu bagaimana sih mencegah orang tidak menjadi diabetes. Jadi silahkan datang ke klinik Mitra Kosasi pagi jam 6 kita sudah siap-siap, mungkin 6:15 ya. Senamnya gitu. Di situ juga kita ada edukasi. Nah, kemudian kalau ini banyak dan mungkin dia akan sharing yang diabetes tadinya udah loyo-loyo dengan senam, betul Mas Firman itu ya, siapa namanya? Pernah ke sini juga ya. Dengan dia senam dia udah naik 1 kilo aja dia telepon. Saya naik 1 kilo gitu. Kemarin ada satu bapak-bapak juga. Dia ingin melanjutkan pendidikan tetapi gula darahnya sampai 300. Aduh, gagal saya. Kita tangani dengan baik. Kemudian gula darahnya 100. Dia telepon saya, "Dok, saya lulus," katanya gitu. Ya mungkin Mbak Bida juga ditelepon juga. Dengan gula darah 100, dokter ya? Iya, luar biasa. Ya, tentunya itu bukan kebahagiaan untuk si pasien saja, dokter, Iya. pasti untuk dokter dan juga rekan-rekan medis Betul, lainnya. Mas Iwan, betul. Baik, Iya. Mbak Vita, apa yang sebetulnya diberikan kepada pasien sehingga pasien begitu akrab sekali dengan para dokter dan para rekan medis di klinik spesialis Mitra Kosasi? Sebenarnya kalau orang sakit tuh kuncinya satu, dia mau diperhatikan. Bagaimana caranya supaya dia kembali normal lagi, setidaknya dia bisa aktivitas secara normal. Kalau misalnya di kita yang penting mereka percaya kepada kita dan kita juga memberikan sebuah kepercayaan bahwa kita ingin membantu supaya Bapak nyaman dengan obat yang diberikan. Ketika ada efek samping muncul, Bapak tinggal konfirmasi ke kita. Komunikasi pun kita bebaskan. Bapak mau telepon ke sini boleh kapan saja. Bapak mau datang, mau konsultasi silahkan gitu. Kayak kemarin yang Bapak yang mau naik pangkatnya mau pendidikan ya, Dok ya. Pendidikan dia turun dari 300, kemarin periksa lagi 185, kemudian turun lagi jadi 115. Nah, itu dia konsultasi apakah obat saya mau diturunkan atau seperti apa. Nah, itu kita konsultasi. Mau via telepon boleh, mau datang langsung kita ngobrol boleh. Ya, baik. Itu dari segi pasiennya yang proaktif dengan pihak klinik spesialis Mitra Kosasi. Lalu bagaimana dengan klinik spesialis Mitra Kosasi yang proaktif kepada pasien setelah pasien itu selesai pasca perawatan di klinik spesialis Mitra Kosasi? Ketika misalnya pasien itu kita coba terus mengingatkan, Bapak sudah waktunya konsul lagi. Bapak silakan konsul lagi karena kita ingin memantau apakah gula darah, misalnya contoh diabetes, gula darahnya itu turun atau tidak. Kemudian kalau misalnya ke pasien TB kita coba ingatkan sudah berapa, sudah minum obat belum, sudah tinggal berapa obatnya. Dengan kita misalnya menanyakan obatnya tinggal berapa, oh kita cuma ngasih 7 hari nih, obatnya masih ada 4, oh berarti kemarin nggak minum nih, kenapa gitu. Jadi kita mencoba layanan by phone gitu kan. Ketika dia datang kita ajak ngobrol seperti itu. Ya, ini yang dinamakan dengan pelayanan paripurna dan melayani dengan sepenuh hati, dokter. Betul, Baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, bagi Anda semua yang mengeluhkan tentang kesehatan terutama diabetes mellitus, Anda bisa berkunjung ke klinik spesialis Mitra Kosasi yang beralamatkan di Jalan Mayor Salim Batubara nomor 70, Kupang Tebak Teluk Betung, Bandar Lampung dengan line telepon 0721 732 7768 tepat di jantung kota Teluk Betung. Dokter, saya tertarik dengan tema kita kali ini, dokter, menyongsong Hari Diabetes Dunia. Apa yang akan dilibatkan kepada para pandu diabetes di acara nanti, dokter? Ya, seluruh masyarakat sedapat mungkin tahu bahwa hari itu ada kegiatan memperingati Hari Diabetes sedunia seluruhnya. Tentang kesempatan datang ke situ kan memang masing-masing punya kesibukan ya. Andai kata tidak ada kesempatan atau keperluan lain, saya menghimbau untuk datanglah. Karena kita bukan hanya untuk
mengobati yang diabetes, tetapi bagaimana kita paham tentang apa itu diabetes, kemudian bagaimana pencegahannya. Itu harapan kita demikian. Baik. Peran pandu diabetes sangat luar biasa bagi pasien, dokter. Apakah mungkin ada nanti di acara nanti diadakan cerdas cermat, katakanlah begitu, kepada para pandu diabetes, Rencananya dokter? demikian. Ya, dan sudah kelihatan. Orang-orangnya sudah kelihatan. Ya, ya. Baik itu dari Bandar Lampung sendiri, kemudian dari Pringsewu, dari Lampung Tengah, dan mereka luar biasa. Iya, iya. Tujuannya diadakan seperti ini untuk para pandu diabetes untuk apa, dokter, sebetulnya? Pandu diabetes adalah orang yang diabetes, ini jelas diabetes dia, kemudian dia mampu merawat dirinya, kemudian dia, harapan kita dia bisa membagi ilmu kepada orang lain bahwa ini loh saya, seperti itu. Dan orangnya sudah, orang udah oke Mas. Jadi saya lihat sudah saatnya lah dia membagi kepada ini ya, kepada dia teman-teman diabetes lainnya. Kalau saya mungkin nggak ngerasakan kan, Mbak Vita juga nggak ngerasakan ya. Minum inilah enaknya apa orang kita nggak ngerasakan. Tapi kalau dia kan ngerasain nih. Iya, betul. Betapa dulu susahnya, saat susah, saat nggak enaknya, sekarang sudah enak gitu ya. Itu ya mungkin Mas. Itu pentingnya seperti itu karena dia merasakan. Kita nggak ngerasain. Atau ini minumnya pagi-pagi, minum malam tiap hari. Oh iya, dokter nggak ngerasain. Iya, betul dokter. Iya. Dokter, dengan adanya pandu diabetes saya teringat dengan kata-kata dokter yang luar biasa, bahwasanya panjang umur dengan diabetes. Dan pandu diabetes merupakan refleksi dari hal tersebut, dokter. Tadi apa kemarin mungkin dia telepon dari salah satu pandu di Jakarta di Rumah Sakit Fatmawati, dan kita hari Kamisnya itu sebelum ke Surabaya kita akan berkunjung di situ, bagaimana bisa kita sharing ya, kita berbagi pengalaman dengan mereka. Jadi kita nanti bukan hanya kita di sini, kita juga berbagi pengalaman dengan Jakarta, Surabaya, mungkin kota-kota lain kita akan kunjungi. Punya ciri khas masing-masing. Di sini pun punya ciri khas berbeda. Seperti di Pringsewu itu semua 120 orang itu diabetes, tapi yang datang biasanya sekitar 80-an. Itu kalau kumpul semua diabetes. Kalau di Lampung Tengah, Dr. Halim punya klinik, itu setengah-setengah, sama dengan Advent. Tapi kita di Mitra Kuasasi, ciri sendiri kita punya. Yang diabetes mungkin hanya 10%, 10% ya, gitu ya. Tetapi yang lainnya, orang yang non diabetes, harapan kita mereka tidak menjadi diabetes. Atau kalau mau diabetes, nanti umur 70. Ditunda ya, dokter ya? Iya. Baik, Mbak Vita, sebetulnya gejala-gejala umum atau gejala-gejala awal apa saja yang ditandai atau dicirikan oleh orang-orang yang terinfeksi penyakit diabetes? Diabetes biasanya sering haus ya, dok Ya, ya. sering haus, ya. Makannya juga ini, dok ya, lahap, sering lapar, sering berkeringat juga, banyak macamnya. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti itu, terus yang paling khas mungkin bau mulutnya ya, dok ya, bau keton, bau kayak asem-asem gimana gitu. Nah itu mungkin bisa cek gula darahnya, karena murah juga kan, cuman cek gula darah gitu. Iya. Ada hal yang orang Indonesia tabu, itu mengenai ereksi. Laki-laki ya, dia malu menyebutkan, itu satu tanda juga. Iya, dan itu tidak banyak orang yang mau menyebutkan itu, dokter ya. Dan kita harus membuka itu karena memang itu perlu sebagai bahan edukasi. Iya. Dan itu bisa diobatin. Nah itu jangan takut, datang ke Mitra Kuasasi ya. Iya. Mbak Vita, selama ini di klinik spesialis Mitra Kuasasi, usia termuda yang pernah berkunjung untuk memeriksa gula darah di klinik spesialis Mitra Kuasasi usia berapa? Kalau muda 25 tahun pun ada. 25 tahun. Peserta senam kita juga ada umur 19 tahun. Oke, 25 tahun. Stop dulu sebentar. Baik, pemirsa Dengar TV dimanapun Anda berada, dialog kesehatan kita pada kesempatan kali ini semakin menarik, tapi kita rehat sebentar. Segera kembali setelah jeda pariwara berikut untuk Anda tetap bersama kami dalam dialog kesehatan.